Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Balik lagi dengan Lala Jo Film di sini. Dan pada kesempatan kali ini, Lala Jo Film akan menceritakan alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata yang sangat menyedihkan dan sangat miris sekali. Yang bercerita tentang kasus seorang anak berusia 8 tahun yang menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang bapak-bapak. Dan yang lebih menyakitkannya lagi adalah sang pelaku hanya diberi hukuman penjara selama 12 tahun saja. Jujur film ini benar-benar bikin aku emosi, sedih, campur aduk pokoknya. Terus kabarnya sih pelaku pelecehan anak ini sudah bebas guys dari Desember 2020 yang lalu. Dan sekarang dia berkeliaran bebas di Korea Selatan sana dong. Aduh, semoga dengan aku bercerita bisa menghibur kamu ya. Oke lah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Sowon, yang dimana Sowon ini merupakan seorang anak berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Sedangkan orang tuanya Sowon, yaitu Donghoon dan Mihae, masing-masing dari mereka sibuk bekerja untuk mencari nafkah. Sang ayah bekerja di sebuah pabrik semen 3 roda bersama dengan temannya yang bernama Guangxi, sekaligus atasannya. Lalu sang ibu juga bekerja sebagai pemilik toko warungnya sendiri. Tapi karena hal itulah, Sowon menjadi tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Walaupun begitu, Sowon mengerti kalau mereka mencari uang untuk kebutuhannya Sowon. Dan juga mereka sebenarnya sayang sekali dengan anak sematawayangnya itu. Hingga pada suatu pagi, di saat Sowon sedang bersiap untuk berangkat ke sekolah, di sana hujan tampak begitu lebat yang membuat dirinya sedikit terlambat. Namun sang ibu menyusulnya dari belakang, berniat untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Tapi Sowon menolak karena Sowon tahu jika ibunya sedang sibuk dan berkata dirinya bisa berlari ke sekolah hanya dengan 3 menit saja. Mendengar hal itu, sang ibu pun menyuruh anaknya untuk pergi melewati jalan besar saja. Dan sebagai anak yang baik, Sowon mengikuti perintah sang ibu. Sowon berjalan seorang diri, tapi di sanalah, di saat hampir sampai ke sekolahnya, ia bertemu dengan seorang pria tua yang meminta bantuan kepada Sowon. Pria itu meminta Sowon mengantarkannya ke suatu tempat karena dirinya sedang kehujanan. Tentu saja Sowon sempat menolak hal itu, tapi karena ia adalah anak kecil yang baik hati dan begitu polos, Sowon pun akhirnya mengantarkannya. Tapi di sanalah, di tempat bangunan yang sudah tua itu, tanpa diduga, Sowon sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Saya sendiri bahkan tidak tega menyebut apa yang telah terjadi pada diri Sowon. Sowon yang masih sangat kesakitan mencoba meraih ponselnya yang tergeletak untuk menelpon polisi. Dan beruntungnya tak lama setelah itu, bantuan pun akhirnya datang. Sementara kedua orang tuanya Sowon yang sedang bekerja, kemudian akhirnya mendengar kabar tentang anaknya tersebut. Sontak mereka pun kaget dan langsung pergi ke tempat di mana Sowon dirawat. Mereka benar-benar tak menyangka bahwasanya kejadian mengerikan itu telah menimpa anaknya. Sang dokter pun akhirnya buka suara perihal kesehatan Sowon di sana. Ia berkata bahwa banyak sekali luka lebam dan luka gigitan di bagian wajahnya, dan juga ada luka sobek di bagian usus besarnya, yang membuat Sowon harus segera dioperasi secepat mungkin. Sang ayah yang sudah berada di ruangan operasi pun harus merasakan rasa sakit yang lebih dalam lagi. Di saat dirinya mengetahui bahwa agar Sowon bisa selamat, sang dokter harus mengangkat anus dan juga usus besarnya, yang sehingga Sowon harus menggunakan anus buatan seumur hidupnya. Dan perasaan yang sedih, sang ayah pun mau tidak mau harus mengizinkan operasi tersebut agar bisa menyelamatkan anak sematawayangnya itu.
Setelah berjam-jam akhirnya operasi pun berjalan dengan lancar. Kedua orang tuanya pun akhirnya bisa menemui anaknya yang sudah terbaring lemas di sana. Tapi jelas sang ibu yang tak tega melihat kondisi anaknya tersebut memilih untuk menangis di luar sejadi-jadinya hingga menyisakan sang ayah yang sudah menguatkan perasaannya itu. Di sana di saat sang ayah sedang duduk memandangi Sowon, ia memegang dengan lembut jari jemari anaknya itu yang sehingga Sowon terbangun dari tidurnya. Ia menanyakan keberadaan sang ibu. Ayahnya menjawab bahwa sang ibu sedang berjaga di luar. Sowon pun sebagai anak yang pintar mulai menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya beberapa saat yang lalu. Sowon juga menceritakan tentang ciri-ciri pelakunya itu. Sowon berkata bahwa dirinya merasakan kesakitan yang begitu dalam yang sehingga ia menelepon bantuan karena dirinya mempercayai bahwa orang jahat harus segera ditangkap. Sowon juga berkata bahwa alasan kenapa ia menceritakan hal ini dikarenakan dirinya takut akan lupa jika terus berbaring di sana. Tentu saja sang ayah yang sudah menguatkan diri pun tidak bisa menahan rasa sakitnya lagi. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Sementara itu, ternyata pihak kepolisian sudah berhasil menemukan sidik jari tersangka di TKP. Namun sayangnya, di saat sang ayah sudah berada di kantor polisi, ia harus mengetahui bahwa tersangka belum bisa dipastikan dengan jelas. Dikarenakan pihak kepolisian menemukan beberapa sidik jari berada di tempat kejadian perkara, yang sehingga mereka belum bisa mendapatkan pelaku yang sebenarnya. Tapi sang polisi juga berkata bahwa jika Sowon melakukan kesaksian, maka pelaku pun akan segera mereka tangkap. Sang ayah tentu saja mendiskusikan hal itu terlebih dahulu dengan istrinya. Namun, sang istri jelas-jelas menolak hal itu, dikarenakan sang ibu tidak mau anaknya itu mengingat kembali kejadian mengerikan yang bisa membuat dirinya mengalami trauma yang begitu dalam. Tapi di saat sang ayah menceritakan bahwa Sowon ingin menangkap penjahat itu, secepatnya sang ibu pun akhirnya memperbolehkan pihak kepolisian yang didampingi oleh psikiater anak untuk memulai tindakannya itu. Di sana, di ruang kamarnya Sowon, sang psikiater itu mencoba mendekatkan dirinya terlebih dahulu dengan Sowon. Dan untungnya, cara itu berhasil membuat Sowon mau menceritakan apa yang terjadi. Sang polisi pun mulai membuka lembar demi lembar foto kemungkinan tersangka. Dan untungnya Sowon segera menunjuk salah satu tersangka yang ternyata ia adalah seorang mantan tahanan yang sudah dibebaskan dari penjara. Tak butuh waktu lama pihak kepolisian pun segera menangkap sang pelaku yang sedang berada di rumahnya. Sang ayah yang mengetahui pelaku itu sudah ditangkap, kemudian bergegas pergi ke kantor polisi. Tapi di sana ternyata ia malah dicegat oleh beberapa wartawan yang sudah mengetahui tentang kasus yang Sowon alami. Hal itu membuat dirinya segera kabur dari sana dan untungnya setelah berhasil sembunyi, lagi-lagi harus mengetahui dari temannya bahwa wartawan juga sudah mulai mencari informasi di tempat Sowon dirawat. Sang ayah yang tidak mau mengekspos kejadian itu ke kalangan media, kemudian kembali ke rumah sakit. Dan benar saja, di saat Sowon sedang akan dipindahkan ke ruangan tertentu, para wartawan itu sudah berada di sana dan segera melihat Sowon bersama dengan orang tuanya. Melihat hal itu, sang ayah kemudian segera menggendong Sowon untuk bergegas pergi ke lantai atas. Tapi karena hal itulah yang membuat kantung tempat penyimpanan kotoran Sowon menjadi pecah. Dan sang ayah yang menyadari hal itu dengan panik segera membersihkannya. Tapi sang ayah lupa kepanikannya itu malah membuat sang anak menjadi ingat tentang kejadian suramnya itu. Sowon meminta ayahnya untuk berhenti, tapi sang ayah malah tetap melakukan kontak fisik dengan Sowon yang bermaksud untuk membersihkan kotorannya itu. Dan semenjak itulah, sang ayah sudah merasa bersalah atas apa yang telah ia lakukan. Bahkan sekarang, Sowon sudah tidak mau lagi berhubungan dengan orang asing, yang termasuk ayahnya sendiri. Jelas hal itu membuat sang ayah terpukul lebih dalam lagi.
yang sehingga ia kembali menghubungi pihak psikiater anak yang sudah membantu pihak kepolisian itu. Sementara sang ibu ternyata ia sedang terbaring lemas dikarenakan dirinya ternyata sedang mengandung anak kedua. Lalu, di saat sang ayah sedang membayar tagihan rumah sakit, ia mendapatkan pesan bahwa persidangan pelaku akan segera dimulai pada besok hari. Hal itu kemudian membuat sang ayah menghubungi temannya itu. Walaupun malu-malu, temannya itu ternyata mengetahui bahwa sang ayah sedang membutuhkan uang pinjaman. Maka, dengan senang hati, temannya tersebut tanpa ragu meminjamkan uang yang sudah ia kumpulkan itu. Sang ayah lagi-lagi berterima kasih kepada temannya itu. Paginya, di saat istrinya sedang dirawat, tanpa diduga teman sahabatnya datang yang ternyata itu adalah istri dari temannya sang ayah. Di sana mereka mengobrol lebih dalam lagi sebagai sahabat, mencurahkan isi hatinya satu sama lain. Sementara di persidangan, jaksa penuntut mulai menceritakan apa yang terjadi terhadap pelaku. Tapi ternyata sang pelaku tidak membenarkan apa yang dikatakan itu. Ia terus berbohong kepada hakim yang mengatakan bahwa ia tidak mengingat kejadian itu semua. Alasannya karena waktu itu, ia sedang dalam keadaan mabuk. Jelas hal itu membuat sang ayah tidak percaya dengan apa yang sudah ia dengar, dan karena jaksa penuntut tidak mempunyai bukti yang cukup, hakim pun memutuskan untuk menunda persidangan itu. Di rumah sakit sendiri, ternyata psikiater anak itu sudah berada di sana dan ia sedang mencoba melakukan pendekatan dengan menggunakan karakter kartun yang disukai oleh Sowon, yaitu Kokomong. Di sana Sowon dengan jelas menyukai apa yang ia lihat. Sekilas, Sowon sudah menjadi anak yang periang lagi, yang ternyata orang di balik kostum itu adalah sang ibu juga temannya dan juga sang polisi. Hal itu membuat sang ayah sadar bahwa untuk membuat anaknya tersenyum, ia harus mencoba memakai kostum Kokomong. Ia kemudian mencoba meminjam kostum itu kepada sang pemilik, dan untungnya pria itu mau meminjamkannya secara cuma-cuma. Hal itu kemudian membuat sang ayah kembali ke kamarnya Sowon. Walaupun Sowon tidak mengetahui bahwa itu adalah sang ayah, tapi bagi sang ayah sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Dikarenakan dirinya sudah bisa mengobrol lewat tulisan dan juga berhasil memeluk anak tersayangnya. Hingga pada suatu pagi, di saat Sowon sedang duduk bersama dengan psikiater itu, Sowon akhirnya mau sedikit demi sedikit membuka dirinya lebih jauh. Di sana, Sowon menceritakan bahwa ia ingin sekali kembali bersekolah, tapi ia kembali lagi mengurungkan niatnya itu karena malu dengan teman-temannya, bahkan ia juga takut bila nanti ia menjadi bahan bulian di sekolahnya nanti. Tapi di lain sisi, anak Guangxi yang ternyata bersekolah di kelas yang sama dengan Sowon malah berkata sebaliknya. Ia menginginkan Sowon kembali bersekolah. Ia kemudian mengajak teman-temannya Sowon untuk menempelkan sebuah surat penyemangat bagi Sowon di depan warungnya sang ibu. Bahkan teman-teman orang tuanya Sowon, mereka mengumpulkan sedikit uang untuk diberikan kepada keluarganya Sowon. Hingga setelah berhari-hari, Sowon pun akhirnya mulai semakin membaik, yang sehingga pihak rumah sakit mengizinkan Sowon untuk pulang ke rumahnya. Sang ayah yang sudah meminjam mobil milik temannya itu kemudian segera pergi dari sana. Namun di tengah perjalanan, Sowon tanpa sengaja melihat tempat kejadian yang sudah menimpanya. Hal itu membuat dirinya kembali gelisah yang segera ditenangkan oleh sang ibu. Dan ketika telah sampai di rumah, Sowon dikagetkan oleh banyak sekali kertas yang dibuat oleh teman-teman sekolahnya. Di sana mereka meminta Sowon untuk segera bersekolah kembali. Dan hal itulah yang membuat Sowon mulai memberanikan diri untuk bersekolah lagi, yang disusul oleh teman-temannya dari belakang. Karena Sowon sendiri belum bisa melakukan kontak fisik dengan teman-temannya itu. Dan di saat di tengah perjalanan, di saat Sowon sedang diserang perasaan gelisahnya kembali, sang ayah ternyata membuntuti dari belakang untuk menyemangati anaknya. Bahkan setiap harinya, sang ayah
yang masih memakai kostum kokomong itu selalu menyapa Sowon di tengah perjalanan sekolahnya. Sang ayah juga memohon kepada pihak sekolah untuk memperhatikan keadaan Sowon lebih dari biasanya. Ia juga meminta kepada guru laki-laki untuk tidak melakukan kontak fisik terlebih dahulu dengan Sowon. Sowon pun setiap harinya pergi bersekolah bersama dengan temannya yang bernama Yongsuk, dan mereka sekarang menjadi lebih dekat dari biasanya. Ia menjaga Sowon dari temannya yang lain. Temannya penasaran dengan apa yang ada di kantong milik Sowon, yang kita sendiri pasti tahu bahwa kantong itu berisikan apa. Hal itu membuat Yongsik sekarang sudah diakui oleh Sowon yang sudah bisa berjalan berdekatan bersamanya. Tapi di tengah perjalanan, mereka kembali lagi melihat Kokomong, yaitu ayahnya sendiri. Setiap harinya, sang ayah selalu mengikuti Sowon ketika pulang sekolah. Tapi karena hal itulah, Sowon akhirnya tersadar bahwa Kokomong itu ternyata adalah ayahnya sendiri. Sowon akhirnya mulai bisa mendekati ayahnya kembali. Sowon mengelap semua keringat di wajah ayahnya, mengingat perjuangan sang ayah yang rela panas-panasan memakai kostum Kokomong. Hingga suatu hari di saat sang ayah sedang bersama polisi itu, ia memberitahukan bahwa Sowon harus bersaksi di hadapan hakim jika ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Karena hakim sendiri mengatakan bahwa rekaman Sowon waktu di rumah sakit kemarin tidak bisa dianggap sebagai kesaksian yang valid. Dikarenakan pada saat itu, Sowon sedang terbaring lemas. Saat itu juga sang ayah mencoba untuk bertemu dengan pelaku dengan diantar oleh temannya. Kemudian, mencoba bertanya secara langsung pada pelaku tersebut. Tapi lagi-lagi, pelaku itu tidak mengakui perbuatannya. Pelaku itu berbohong untuk kesekian kalinya. Bahkan, dirinya meminta sang ayah untuk berdamai saja dan akan segera mengirimkan uang tebusan, apalagi di saat pelaku berkata bahwa jika dirinya telah bebas nanti, dia akan mengancam Sowon kembali. Jelas hal itu membuat sang ayah marah sekali kepada si pelaku. Namun sayang, ia harus dipisahkan oleh sebuah dinding. Hingga hari di mana keputusan pengadilan pun akhirnya dimulai. Di sana Sowon sudah berada untuk memberikan kesaksiannya kembali. Lalu jaksa penuntut kemudian memperlihatkan kembali foto-foto tersangka. Dan benar saja di saat Sowon disuruh untuk menunjuk pelakunya itu, ia lagi-lagi menunjuk foto yang sama dengan yang di rumah sakit. Yang sehingga pengacara pembela pelaku pun bertanya kembali apakah Sowon mencium bau alkohol dari pria itu? Dan Sowon pun menjawabnya iya. Hal itu membuat si pelaku dibawa kembali ke persidangan. Di sana, lagi-lagi dengan jelas si pelaku masih tidak mengakui perbuatannya. Ia berkata bahwa dirinya waktu itu sedang dalam keadaan mabuk. Ia tak sadar atas apa yang ia lakukan pada hari itu. Dan pada akhirnya, hakim pun mulai memutuskan vonis yang harus ditanggung oleh si pelaku. Ia berkata bahwa si pelaku akan dihukum seberat-beratnya. Tapi karena si pelaku dinyatakan telah mabuk pada hari itu, maka hakim pun memutuskan untuk memenjarakannya selama 12 tahun saja. 12 tahun saja jelas kita sendiri bahkan tahu itu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Sowon seumur hidupnya. Hal itu juga membuat semua orang di persidangan itu kecewa dengan keputusan hakim. Tapi mau bagaimana lagi, hakim sudah memutuskannya seperti itu. Yang bisa mereka rasakan sekarang hanyalah ketidakadilan saja. Hal itu membuat sang ayah emosi dan ia tanpa sadar segera mengambil papan nama untuk memukul si pelaku. Tapi untungnya Sowon berhasil memeluk kaki sang ayah dan memintanya untuk segera pulang ke rumah. Sontak hal itu membuat suasana di dalam persidangan pun dipenuhi oleh air mata ketidakadilan. Hingga pada suatu hari setelah keputusan pengadilan itu selesai, ternyata Sowon sudah menjalani hari seperti biasanya. Bersama dengan sang ayah dan juga sang ibu yang ternyata sudah mempunyai bayi kecil. Dan film pun akhirnya berakhir. Ya itulah tadi alur cerita dari film Hope yang dimana film ini mampu mengundang air mata terus-menerus dan juga kita dibuat geram dengan si pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Pantasnya sih dia dihukum mati ya teman-teman. Oke teman-teman,
Kisah nyata dalam film ini berasal dari Korea Selatan yang terjadi pada tahun 2008 di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong telah diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki kurang lebih berusia 80 tahun di sebuah toilet umum. Dan sekarang si pelaku tersebut sudah terbebas dari kurungan penjara. Dan alhamdulillahnya Sowon telah melupakan masalahnya dan sudah menikah. Oke teman-teman, pelajaran yang bisa kita petik dari film ini banyak sekali. Tapi yang paling penting adalah sesibuk-sibuknya apapun kita, tetaplah menyempatkan waktu untuk memberi perhatian kepada anak kita. Karena peran orang tua sangat penting untuk perkembangan si anak. Oke, bagi teman-teman yang ingin request film silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video aku sampai selesai. Tetap semangat dan jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show up.